menjadi satu mass media tentang bisnis ya. Jadi portal bisnis di Indonesia yang lumayan ternama dan mau mewawancarai Nyonya Miao. Di sini mau diwawancarai nanti. Kita lihat seperti apa reaksinya jika ditanya-tanya ya kan. Jangan mau nanya-nanya mulu. Ayah mana duitnya? Mama lihat yang mana? Sekarang gantian ditanya oleh reporter. Apa ibu kesibukannya? Iya. Oke, jadi nanti saya tadi dikonfirmasi melalui WhatsApp mau ada reporter yang mau bertanya tentang kisaran bisnis di dunia perkucingan ya, di dunia hewan peliharaan ya. Jadi sebentar lagi sambil kita tunggu teleponnya melalui voice call ini. Jadi live ya, bukan settingan. Kita settingan ya. Jadi bukan konten settingan ya kan. Jadi kontennya langsung ya, belum, sementara kita belum bisa live streaming. Jadi kita konten yang langsung aja, bebas settingan. Oke, sambil kita menunggu. Di luar ramai sekali. Sore anak-anak pada keluar. Oke, kita tunggu. Oke, Sobat Mel, sambil menunggu telepon dari reporter, jadi ada informasi yang mau saya berikan kepada Sobat Mel dimanapun berada. Jadi dalam menghadapi isu ya, bukan isu sebenarnya emang. Nah, nanti aja dilanjut lagi, sudah diterima. Kita terima teleponnya. Halo ya Mbak. Ya, sore Mbak Nirmala, saya speakerin ya. Nggak apa-apa kah? Iya, nggak apa-apa. Oke, sambil saya save juga ini buat konten YouTube, nggak apa-apa kah? Ya. Gimana Mbak Nirmala? Oke, siap. Oke. Ya, kan terapi kebutuhan untuk penitipan hewan peliharaan atau daycare itu kelihatannya sudah ada peningkatan nih. Kita lihat dari trennya pet hotel dan pet care di Jakarta aja misalnya itu udah di jumlahnya itu udah mulai banyak gitu. Kalau boleh tahu nih, awalnya kenapa Pak Teguh itu tertarik untuk mendirikan tempat penitipan hewan peliharaan, khususnya kucing ya Pak ya? Oke, benar malah ya, kita emang kebetulan emang khusus kucing aja Mbak. Dan kenapa tertarik ya, emang dari awal awalnya emang suka hewan ya, dan utamanya kucing di sini karena emang saya lebih suka ke kucing. Salah satunya juga emang tempat juga sih Mbak, fasilitas kita belum bisa, dan untuk pengetahuan juga saya belum ngerti banget gitu untuk handle hewan-hewan lainnya gitu. Kucing juga masih belajar sih. Oke. Itu udah sejak tahun berapa Pak mulai bisnis tempat penitipan kucing? Oke, kita dari 2014 deh Mbak. Kita dari mulai dari 2014. Awalnya belum penitipan ya, belum penitipan kucing. Awalnya dulu kita grooming oskol panggilan. Jadi saya
dipanggil-panggil datang, dipanggil datang gitu. Dan Ya. dari awal memang fokusnya untuk grooming kucing karena tadi minatnya di situ dan ada hobinya gitu ya Pak ya, pelihara kucing. Iya, benar Mbak. Oke. Bapak sendiri kalau boleh tahu peliharaan kucingnya ada berapa ekor Pak? Kalau kucing yang saya milikin sendiri ya, kalau kucing sih yang saya punya yang sekarang ini 2 sih Mbak. Untuk yang sekarang ini 2. Yang 2 di indoor, yang di outdoor istilahnya yang emang milik sendiri, dirawat sendiri ada 1 sih gitu. Emang kalau dihitung-hitung ya gitu sih banyak juga. Kadang orang nitipin nggak diambil lagi gitu sih Mbak. Oh ada gitu Pak? Ada. Jadi kan kita mau gimana, paling kita hibain ya, kita cari adopternya yang benar-benar suka, benar mau tanggung jawab pelihara, udah kita hibain gitu sih. Prosesnya lama juga. Iya, prosesnya lama di kita dulu. Orang yang nitipin, untuk orang yang nitipin hewan peliharaan dan sama mereka nggak mau dijemput lagi apa nggak diantar ke rumah ownernya kah atau udah lose kontak aja gitu? Iya, awalnya emang ada yang emang udah biasa pelanggan, emang sering datang mandiin, ada juga yang mandiin nggak diambil, ada banyaknya sih yang nitip nggak diambil gitu. Biasanya kalau emang udah jadi nggak sekali 2 kali, dia udah biasa juga nitip. Cuman begitu saya hubungin nggak bisa, lost contact, diblokir, ya udah kehilangan jejak gitu. Akhirnya mau nggak mau dicari adopter baru ya Pak ya? Iya Mbak Nirmala. Mbak Nirmala suka kucing juga apa gimana? Kebetulan alergi Pak. Oke. Gak bisa deket hewan berbulu. Iya. Oke, siap. Pak, kalau boleh tahu di Meow House sendiri ini selain ada penitipan, fasilitasnya apa aja sih ditawarkan untuk pet owner? Untuk layanan sendiri kita di Meow House ada mandikan ya, grooming, ada layanan grooming, ada dokter juga, dokter hewan. Nah, tapi saat ini buat janji dulu untuk jadwal dokternya. Dan untuk konsep penitipannya sendiri ini ada yang hewannya menginap atau ada daycare-nya juga nih yang setengah hari gitu, ownernya pergi kerja misalnya ntar sore dijemput lagi. Oke. Paket-paketnya tuh seperti apa Pak? Untuk paketnya kita emang perhitung per hari sih, dari awal masuk sampai mulai dijemput kembali gitu. Jadi misalnya masuk sekarang nih pagi, misalnya diambil sore, ya kita kenakan cas 1 hari gitu. Untuk besoknya berarti 2 hari, jadi terhitung gitu sih Mbak. Bukan dihitung per minutnya berapa malam ya Pak? Enggak dihitung per malam, tapi per day, per kucing. Kapasitasnya tuh bisa menampung berapa kucing Pak? Kalau emang hari biasa kayak gini, biasa-biasa ya, biasanya kita emang menyediakan ada 9 sama 12, 21, bisa 30 kucingan deh Mbak. Apa? Luar biasa. Kalau lagi peak season gitu bisa lebih 50 ekor. Lebih sih Mbak, kayak lebaran tahun-tahun sebelumnya itu 100, sempat 150, itu juga kita stop karena kapasitas ya. Kita udah full book kan. Oke. Kalau boleh tahu tarif untuk hariannya berapa dan tarif yang dibayarkan itu tuh termasuk apa aja Pak selain biaya penitipan? Oke, penitipannya kita kenain ada 3 jenis di sini berdasarkan berat badan sih Mbak. Berat badan dari kucingnya. Jadi ada yang di bawah 3 kilo, ada yang middle ya 3 kilo sampai 5 kilo, ada kucing yang besar, jumbo lah kata kucing besar, di atas 5 kilo tuh tarifnya beda-beda per hari.
dan itu di luar jasa lain gitu, misalnya dia mau butuh mandi segala macam itu exclude, jadi dikenakan biaya lain juga. Tapi ini biayanya termasuk makan kucingnya belum Pak? Iya, jadi persyaratannya juga emang kucingnya emang sehat, udah vaksin, bawa buku vaksin, kucingnya udah terbiasa, tidak agresif ya, tidak galak. Jadi sama yang sih kayak gitu saja sih, sama bawa makanan sendiri karena kan tiap kucing beda-beda biasanya ngasih makanan. Saya bawa makanan sendiri kan, tapi nanti untuk makannya diawasi oleh yang ada di Mio House ya Pak ya? Iya, jadi kita perawatan untuk karyanya selama ownernya berpergian biasanya kita menjaga, jadi untuk kebersihan kandang kita perhatikan itu aja, kebersihan kandang, menyediakan dia makan, minum, sanitasinya dia, ya seperti itu aja sih Mbak. Kalau lihat temperamennya juga kondisi kucingnya biasanya kan emang kucingnya ada yang bisa cepat beradaptasi, ada yang lama beradaptasi, beda-beda sih tiap kucing gitu. Ada jam mainnya juga dilihat kondisi kucingnya juga gitu sih Mbak. Nah ini Pak, untuk mungkin pet owner pembaca kita nih yang belum pernah sebelumnya nitipin kucing di pet hotel, hal-hal apa sih yang perlu diperhatikan sebelum menitipkan binatang peliharaannya? Kalau untuk pemilik hewan tersebut ya, di sini dalam artian kucing ya, kalau saya sih lebih biasanya kan tadi sebelum dari awal dari pelihara, selain dia tahu cara handle perawatannya baik dan benar, ya salah satunya sosialisasi dengan lingkungan gitu, diajak main keluar, sosialisasi dengan kucing baru, hewan lain, atau dengan manusia, atau dengan kondisi lingkungan baru lah gitu. Jadi pada saat mau nggak mau harus meninggalkan hewannya, tidak menyulitkan ownernya gitu, karena harus dititipkan. Kan ada juga yang makannya disuapin gitu, emang sih lucu kan, katanya gimana sih, punya kepuasan tersendiri gitu kan, kayak ngasih makan disuapin gitu kan. Tapi begitu di saat dia diperlukan harus meninggalkan hewan kesayangannya, itu yang akan menjadi kendala gitu, karena dia nggak biasa dengan lingkungan baru, dengan orang baru, tidak mengenal. Pada saat akhirnya dia nggak mau makan, kucingnya stres, dan itu akan menjadi kendala yang baru lagi gitu sih Mbak. Jadi tantangannya tuh untuk hewan-hewan yang nggak terbiasa dengan lingkungan asing, itu mungkin tantangan terberatnya mungkin untuk pengelola pet hotel dan owner juga gitu. Iya, itu dia. Kalau kucing saling susah, tiap kucing memang beda-beda, cuman emang dia kan lebih ke hewan individu ya. Jangan nggak terlalu bersosialisasi, dia kucing ketemu kucing aja bisa berantem gitu, apalagi ketemu hewan lain biasanya gitu. Jadi emang kesulitannya seperti itu teman kita, satu kucing satu kandang sih, dan kalau emang main, kalau main nggak dibarengin gitu. Khusus ya kalau emang satu owner punya 5 kucing atau 3 kucing, udah biasa ketemu mainin bareng-bareng. Kalau emang itu nggak diketemuin sama kucing lain yang owner pemilik lainnya sih gitu. Oke. Jadi itu untuk antisipasi supaya nggak ada yang berantem. Jadi kan ruang main dan ruang nginepnya ya. Iya. Jadi per kucing satu kandang kita pisahin, dan ya tetap aja sebelah-sebelahan mereka senggol bacok sih. Iya, udah satu kucing aja ada yang teriak, udah yang lain-lainnya ikut kan, dia kan kepo ya kan. Hewan paling kepo, hewan yang paling baper ya kucing itu. Satu teriak, yang lain udah cari tahu kenapa itu. Ya udah teriak semua akhirnya kan. Iya. Mbak, ini letak Mio House itu di perumahan ya berarti? Iya, Mbak, jadi di komplek perumahan. di komplek. Dan kayaknya emang letak yang strategis untuk bisnis pet hotel tuh memang yang deket-deket perumahan ya, yang apalagi yang masyarakatnya banyak nih yang melihara hewan gitu.
Iya. Apa kenapa gitu jadinya lokasi perumahan gitu? Sebenarnya sih nggak, kalau untuk lokasi tempat sih fleksibel sih Mbak, di mana aja bisa gitu. Karena cuman kebenaran saya hanya memanfaatkan rumah aja sih. Gitu. Oh, Kalau kebetulan di rumah sendiri. Oh, di rumah sendiri nih Pak. iya iya. Hmm. Tentang tren dan prospek bisnis penitipan hewan atau pet hotel ini, menurut Pak Teguh sendiri seperti apa? Kayak demand-nya apakah masih akan tumbuh lebih besar lagi? Apakah atau justru belum sepenuhnya apa ya? Belum apa ini bisnisnya belum, masih baru gitu, masih punya potensi lebih luas lagi untuk dieksplor gitu. Iya, sebenarnya ya kalau untuk di Indonesia sendiri mungkin termasuk masih baru ya, ya kan? Dan yang untuk dieksplor lagi, untuk dikor-korin lagi, dicabang-cabangin lagi masih banyak sekali sih Mbak. Untuk selain perawatan, selain hotel, sebenarnya masih banyak gitu. Untuk untuk ininya masih banyak banget. Dan untuk kedepannya dari prediksi aku mungkin meningkat. Contohnya dari kemarin aja dengan kondisi kita dirumahkan saja, banyak saya informasi dan telepon yang masuk, mereka malah mencari hewan peliharaan, mungkin karena di rumah aja untuk kesibukan, untuk ini pada Pak Teguh ada kucing nggak, saya mau adopt gitu, untuk menghilangkan kesuntukan ke ini, dia malah mengadop, mencari, malah banyak orang-orang baru yang pengen melihara kucing gitu, malah makin menambah orang melihara kucingnya gitu. Jadi mungkin kedepannya makin bertambah sih, dan cabangnya makin lebih luas lagi, potensinya luar biasa sih. Karena saya baca beberapa artikel yang nggak di Indonesia aja sih Pak, di Amerika juga. Yes. Bisnis industri hewan peliharaan ini tuh kayak industri yang nggak akan mati gitu, bahkan di tengah krisis pun demand akan selalu ada gitu. Oh iya sih Mbak, Jadi potensinya masih besar banget ya Pak, dan kayaknya baru sepertiganya nih yang baru dieksplor oleh bisnis di Indonesia soal industri hewan peliharaan ya. Bener sekali Mbak, sepertiga malah nggak ada, belum. Kalau saya pernah malah 0,2% baru, belum ada 1%. Sampai Kalau untuk ngerambah ke sana-sana, cuman kan mungkin di kitanya belum welcome lah, di kitanya belum familiar lah seperti apa gitu kan. Kalau untuk ininya banyak banget Mbak, ini potensinya banyak sekali sih Mbak. Jadi selain kebutuhan basic mereka untuk grooming, kebutuhan kesehatannya, medis, dokter hewan, dan pet hotel, tempat penitipan hewan peliharaan, apa aja sih Pak yang bisa dieksplor ke depannya, kira-kira belum ada di Indonesia gitu? Banyak sih Mbak, kalau kayak tutorial sebagai tutor, sebagai pelatih ya kan, bisa. Untuk pelatihan hewan itu bisa kan, kayak sekolah ya, sekolah hewan, kayak playground yang tadi, daycare atau tour. Jadi yang tour, yang jalan-jalan tuh bukan ownernya aja, tapi hewannya diajak jalan-jalan gitu, kemana gitu, dia diajak ke gunung, why not gitu kan, mereka bereksplor gitu. Itu kemungkinan ini Pak. Iya, tapi kan emang belum untuk saat ini. Jadi tempat main kayak kita anak-anak kan ada dunia fantasi ya kan, tempat Disneyland kan untuk kita dewasa, untuk anak-anak. Nah untuk hewan sendiri Disneyland itu kemungkinan bisa akan ada, amat itu sih Mbak. Menurut saya, karena emang tempat bermain hewan gitu kan, emang ya satu permainan, satu tiket, pakai tiket terusan ya kan. Itu gimana, banyak pokoknya sih Mbak, ya kan.
gitu. Taman bermain buat hewan peliharaan juga bisa di bisnisin ya Pak ya. Iya, kalau emang seperti itu karena kan mereka jadi para pemilik hewan ini menganggap hewan itu bagian dari keluarga sih Mbak. Iya. Nah, dari gimana sih sama kayak kita ngajak anak-anak kita vakansi, liburan, ya mereka juga seperti itu gitu. Akan mengajak hewan-hewannya jalan-jalan liburan ya kan, Disney Catland. Oke. Kayak kalau sekarang yang kita lihat kan masih pemenuhan kebutuhan dasarnya dulu ya Pak ya. Iya, iya. At least ya makannya, groomingnya. Iya, bagian dari perawatan aja sih. Kalau yang sementara di sini baru perawatan untuk kebutuhan perlengkapan aja sih baru ya. Oke Pak. Wah ini berarti iya sih kayak kalau masih bisnisnya masih basic kayak gini emang bener banget masih banyak potensi yang bisa digali lagi dan supaya aku nggak tahu sih ya kondisinya kalau di kota lain seperti apa, tapi di Jakarta sih banyak kayak sekarang dog park atau tempat main hewan peliharaan gitu kan di mall Kelapa Gading ada kan? Iya, di Kelapa Gading tempat main gitu. Iya benar Mbak. Kayak mesti lebih banyak ya tempat-tempat kayak gitu ya Pak ya. Iya, bakalan akan lebih banyak kayaknya ke depannya. Seperti kan sementara yang di Kelapa Gading itu emang anjing karena emang kucing tadi masih tadi kucing ketemu kucing berantem ya kan, agak sulit. Jadi aku sih sudah ini sih Pak udah cukup terjawab semua nih pertanyaannya, apalagi tentang prospek bisnis industri hewan peliharaan ke depan seperti apa. Oke deh Pak. Selama pandemi ini untuk bisnis gimana Pak? Ada dampak signifikan nggak dibandingkan dengan kondisi normal? Iya, kalau untuk pada saat pandemi ini emang bener drastis sih, signifikan banget, terjun bebas malah kalau dibilang ya kan, karena kan kita mungkin jadi tapi untuk karena nggak perpergian kalau untuk penitipan ya, tapi untuk kebutuhan mereka untuk makan atau keperluan yang lainnya kan dia mencari masih sih untuk perawatan untuk mandikan mereka masih mandikan gitu, cuman hanya nggak dititipkan aja karena belum pergi-pergian gitu. Tapi dengan sepinya penitipan ini pemasukan bisnis terasa beda jauh ya Pak ya? Gimana Mbak Dina? Ya kan sekarang karena owner juga di rumah gitu, ada kekosongan di tempat penitipan itu berasa banget bedanya bisnis di situasi normal dengan sekarang gitu ya Pak ya? Iya berasa banget Pak. Oke. Siap deh Pak. Makasih banyak Pak untuk informasi dan waktunya. Iya, sama-sama Mbak Nirmala. Terima kasih juga. Sukses terus ya Pak Teguh. Amin, sama-sama. Doa yang sama buat Mbak Nirmala dan semua keluarga. Salam buat semua teman keluarga. I love you too. Sehat ya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Oke, selamat sore Mbak Nirmala. Nanti di-share ya Mbak, tolong linknya kalau udah tayang ya, udah tampil ya. Iya, infonya. Ini rencananya, ini kan untuk tulisan koran Pak. Oke siap. Oh boleh dong untuk kirimin dong kalau koran ininya. Aku kira online, bukan ya? Dua-duanya sih, tapi biasanya kalau online itu kita tunggu di koran cetak dulu, baru di share di online juga. Nah ini rencananya untuk edisi di minggu kedua bulan Agustus, tapi pasti nanti aku notify kok kalau udah terbit. Oke siap Mbak Nirmala. Oke, aku juga minta izin ini aku share ya sebagai konten di YouTube ya Mbak Nirmala. Boleh Pak, boleh. Siap, terima kasih. Kontennya bagus Pak. Bagus pasti, suaranya bagus, bening banget deh. Waduh, aku udah lihat sih di Instagramnya banyak konten YouTube-nya lumayan cukup informatif Pak, kayak tips mengenali jenis-jenis kucing, cara merawat kucing, itu kayaknya menarik nih buat ditonton. Apalagi kan
owner yang di rumah itu kalau ragu mau ke pet shop bisa nonton video bapak aja. Oke, oke. Iya, terima kasih Mbak Nirmala. Oke, ya. Udah makasih banyak pak. Udah di follow belum? Ngeliat doang. Ntar nggak aku follow back, followan lah. Apa? Oh ya pak, nanti deh. Oke Makasih Mbak ya, Pak, Nirmala. Ya, sama-sama. Ya. Oke, yuk. Oke, Sobat Miau, sudah selesai wawancara by teleponan. Ya, sebenarnya bening gitu. Gimana kalau berhadapan ya? Aduh, nggak bisa jawab sepertinya saya. Mama diem aja. Orang ditanya aku mulai jawab. Bilang aja orang telepon. Telepon. Oke, Sobat Miau, terima kasih sudah menyaksikan tayangan videonya. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat bagi Sobat Miau dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan Sobat Miau dimanapun berada. Di share videonya dan di like. Silakan apabila ada yang ditanyakan, silakan komentar pada kolom komentar. Dan yang belum subscribe channel Miau Host, di subscribe channelnya. Oke, terima kasih Sobat Miau. Salam Miau.